Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan Miss berikan bagaimana step by step penggunaan dari tugas 2 ini ya teman-teman. Ini khusus untuk yang anggota 1 atau anggota 3 dan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan anggota 2 nantinya. Tetapi untuk anggota 1 teman-teman sudah Miss ajarkan di situ bahwa teman-teman harus sudah ada link yang teman-teman bisa buka ya, yaitu Kemenristek sinta.kemenristek.go.id. Nah, kemudian teman-teman untuk pencariannya, pertama teman-teman harus lakukan filter. Pastikan kalian memfilter Sinta 1 dan Sinta 2 saja. Setelah kalian lakukan filter, maka nanti akan otomatis terfilter di situ hanya Sinta 1 dan Sinta 2. Nah, setelah itu teman-teman bisa melakukan dengan menekan kontrol pada keyboard masing-masing langsung dengan huruf F dalam keyboard ya. Contohnya dengan menggunakan English seperti ini ya. Gunakan kata kunci yang sudah Miss berikan. Nah, kalau bisa tidak ditemukan, teman-teman bisa pergi ke halaman-halaman berikutnya gitu ya. Nah, kemudian kontrol F lagi. Jika masih tidak ada, dia akan kemudian enter. Jika masih tidak ada, dia tidak akan ditemukan. Kemudian kita lanjut kepada page berikutnya. Setelah itu, teman-teman lakukan hal yang sama ya. Nah, karena jika ada kata kunci itu maka akan diarahkan langsung. Nah, contoh di halaman ke-6 ini baru ada yang menggunakan kata kunci English, teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah lihat, sudah menemukan, maka baca judulnya itu apakah sesuai dengan konteks yang ada di dalam kata kunci kita. Ada misalnya 5, 6 atau 7 kata kunci yang bisa saya berikan. Jika sesuai, maka teman-teman bisa baca. Di sini ada website ya. Kemudian teman-teman bisa klik website tersebut. Oke. Nah, kemudian teman-teman akan diarahkan ke website yang kita tuju ya. Nah, di sini teman-teman setelah itu teman-teman silahkan melakukan copy ya. Di sini teman-teman silahkan copy judul jurnalnya ini apa ya, nama jurnalnya ya. Nama jurnalnya ini dengan hati-hati ya. Ini bisa di-copy dengan hati-hati. Setelah teman-teman copy ya, teman-teman langsung buka link update jurnal yang sudah Miss berikan ya. Silakan dibuka di situ. Di sini kan sudah ada, kalian copy nama jurnalnya, kemudian link jurnalnya tadi apa? Link jurnalnya bisa teman-teman copy langsung di sini, di atas ini ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman copy. Nah, kemudian masukkan kepada link jurnalnya ini ya. Pastikan langsung di-copy dari jurnal tersebut. Kemudian keterangan apakah dia Sinta 1 atau dia Scopus. Kalau dua-duanya berarti dua-duanya teman-teman sebutkan. Ini biasanya ada di dalam website jurnal itu sendiri. Nah, Sintanya ini teman-teman, sertifikat ini silakan di-download dan dimasukkan dalam PPT ya. Semua PPT-nya ringkas-ringkas saja, tidak ada yang kalimat panjang-panjang. Cukup dia Sinta berapa, Scopus berapa. Kalau tidak ada sertifikat dan informasi seperti ini, berarti teman-teman melakukan pencarian dengan meng-screenshot halaman yang tadi kita temukan di di website yang awal ya, di website Sintanya. Kan ini ada seperti ini ya teman-teman. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada sertifikatnya itu, maka teman-teman silakan screenshot bagian ini. Di sini kan sudah ada accredited Sinta 1 gitu. Berarti dia itu adalah informasi dia Sinta berapa. Masukkan screenshot itu ke bagian PPT teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman setelah teman-teman menemukan websitenya, maka teman-teman silahkan mencari semua informasi yang dibutuhkan, mulai dari template jurnal ya. Silahkan diklik template jurnalnya, kemudian teman-teman download dalam bentuk Microsoft Word ya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa pergi ke home untuk mencari informasi-informasi lain yang dibutuhkan yang perlu dimasukkan ke dalam PPT kalian. Contohnya seperti ini ya, dia dipublikasi berapa setahun. Ini dia publikasi Maret dan September teman-teman. Artinya ini akan menjadi informasi bagi kita, atau misalnya tiga kali setahun, ini Januari, Mei, and September katanya ya. Berarti ada 3 kali. Silakan di screenshot saja, kemudian teman-teman masukkan lagi ke dalam PPT teman-teman informasi ini. Nah, kemudian di sini juga ada article processing charge ya. Biasanya ada di situ kita, atau author fees ya teman-teman. Berapa sih kita kalau harus membayar di situ? Nah, ini juga di screenshot ya. Misalnya di sini 7 juta rupiah ternyata mereka kita harus bayar teman-teman. Jadi kalau dalam dolar berapa itu, $500 gitu ya.
Nah, jadi ini teman-teman screenshot, masukkan lagi ke PPT, kasih aja judul bahwa Article Processing Charge Information gitu, atau Author Fees Information. Itu masuk simple saja PPT-nya, masukkan lagi screenshot itu, kasih judul, udah selesai gitu ya. Nah, kemudian apalagi informasi yang ingin dicari pada prosedur ini. Untuk teman-teman yang mencari di bagian Scopus, maka teman-teman bisa pergi ke Schemego ya. Nah, Schemego ini teman-teman bisa juga lakukan, misalnya Schemego, bentar ya, teman-teman bisa pergi ke ke Google ya. Ini untuk yang anggota kedua di dalam grup ya, teman-teman bisa pergi ke Schemego, kemudian teman-teman cari di situ jurnal ya, klik di sana, kemudian teman-teman bisa masukkan lagi seperti yang kita lakukan pertama tadi, misalnya di sini education sebagai kata kunci yang kita masukkan, maka di sini akan muncul ya berbagai macam jurnal yang terkait dengan education. Tapi tentu tidak sembarang kita ambil semua teman-teman, kalian baca dulu Journal of Educational Psychology, ini kan nggak ada konteksnya sama sekali buat kita gitu, ini pendidikan psikologi. Kalau kita kan pendidikan calon guru atau teacher training, itu masih masuk ke dalam konteks kita gitu ya, atau management education masuk pada konteks kalian gitu, atau English education, atau misalnya yang terkait dengan itulah ya, pokoknya English education, English for ESP, nah itu masih masuk. Nah yang kayak gini computer and education ini kan nggak nyambung sama kita, jangan dipilih yang seperti itu. Nah kita scroll lagi ke bawah, dibaca satu persatu, misalnya kalau review of educational research, nah ini kayaknya cukup masuk karena dia research education secara umum ya. Kita open linknya, atau kalian klik saja ya, kalian klik saja judulnya itu teman-teman, kemudian teman-teman silakan di screenshot ini ya, screenshot ini masukkan ke dalam PPT kalian. Bagi yang tadinya orang kedua kan orang pertama kan bisa screenshot sertifikat Sintanya atau yang di website Sintanya tadi. Nah kalau kalian yang orang kedua, biasanya tidak ada sertifikat Scopusnya, tapi biasanya ada keterangan seperti ini. Dia di Schemego itu dia level indeksnya berapa, Q1 kah, Q2 kah, Q3 kah, Q4 dan selanjutnya ya. Kemudian scroll lagi ke bawah, teman-teman silakan di situ ada home ya. Nah, klik saja home ini, teman-teman akan diarahkan ke website yang dituju. Nah, di sini teman-teman langsung mencari semua kebutuhan yang sama seperti yang dilakukan pada kelompok orang pertama tadi ya. Kalau misalnya kita butuh template, silakan dicari templatenya gitu ya. Kalau misalnya membutuhkan tidak ada templatenya, maka kalian cari di situ adalah author guidelines ya teman-teman. Jadi teman-teman silakan lihat ya, bisa information for author. Nah di sini ya. Nah kemudian di sini akan ada di situ informasi yang kita butuhkan tadi ya. Apakah misalnya dia harus menggunakan template apa, atau jika tidak ada template maka di sini akan secara rinci teman-teman akan diarahkan gitu ya, bagaimana cara melakukan submission di sini gitu ya. Nah, kemudian setelah teman-teman menemukan secara lengkap ya bagaimana cara melakukan ini, jika tidak ada template-nya dalam bentuk Microsoft Word, maka lakukan penyimpanan dengan mengklik di sudut kanan atas. Ini kan ada 3 titik teman-teman ya, silakan kemudian diklik, kemudian klik lagi print, kemudian save dalam bentuk PDF. Nanti dia otomatis bagian ini akan tersave teman-teman. Jadi kemudian silakan kalian simpan di drive kalian masing-masing ya, di drive yang kelompok masing-masing. Nah, kemudian cari juga informasi yang lainnya, mulai dari APC-nya tadi, kemudian juga biaya APC itu adalah Article Processing Charge atau biaya yang digunakan, kemudian mereka terbit di bulan apa saja ya. Jika misalnya ada poin-poin yang lain, silakan teman-teman lakukan hal yang sama seperti yang lisensi berikan di dalam panduan tugas 2. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.